Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembacaan buku Cahaya dari Mekah pada buku Rasulullah Teladan Utama. Pada kali ini memasuki bagian para pengikut. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dimulailah perjuangan berat. Khadijah adalah orang pertama yang beriman. Dia memberikan dukungan sepenuhnya untuk dakwah Rasulullah SAW. Dukungan itu benar-benar membuat beliau kuat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat. Malaikat Jibril turun ke atas gunung di Mekah. Ia mengajari Rasulullah SAW cara berwudu dan sholat. Lalu Rasulullah SAW mengajarkannya kepada Khadijah. Di rumah Rasulullah SAW tinggal pula dua orang lelaki belia. Yang pertama adalah sepupu Muhammad, sepupu dari Rasulullah sendiri, yang bernama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah putra angkat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Haris. Ali melihat Rasulullah SAW mengajari Khadijah sholat. Dia pun penasaran. Setelah dijelaskan, dia langsung beriman. Usia Ali saat itu baru sekitar 10 tahun. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW dan Ali selalu pergi ke Syib untuk sholat. Hingga suatu hari Abu Thalib memergoki mereka. "Keponakanku, agama apa yang engkau anut?" "Paman, ini adalah agama Allah, malaikatnya, Rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim," jelas Rasulullah SAW. "Sungguh tidak mungkin bagiku meninggalkan agama leluhurku," jawab Abu Thalib. "Namun demi Allah, tidak akan kubiarkan seorang pun berbuat jahat kepadamu selagi aku masih hidup." Sayang, Abu Thalib tidak mau beriman. Dia hanya mau membela dan melindungi Rasulullah SAW. Sesudah itu, Zaid bin Haris dan seluruh anak perempuan Rasulullah SAW masuk Islam. Sementara itu, dua putra Rasulullah SAW meninggal sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Setelah itu, masuk ke Islam sahabat dekat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar bin Abi Quhafah. Melalui Abu Bakar, tokoh-tokoh Quraisy lainnya masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalha bin Ubaidillah. Lalu menyusul Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arqam bin Abi Arqam, dan Utsman bin Madzun, dan saudaranya yang bernama Khudamah dan Abdullah. Masuk Islam pula Sa'ad bin Zaid dan istri yang bernama Fatimah binti Al-Khattab. Mereka berdua diajak oleh Ubaidah bin Al-Haris. Masuk Islam pula Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, dan Khabab bin Al-Arad. Menyusul pula Umair bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud Al-Qari bin Rabi'ah, Khalid bin Amr, dan saudaranya yang bernama Hatib. Selanjutnya masuk Islam pula Ayyasi bin Abu Rabi'ah dan istrinya yang bernama Asma binti Salamah, Khunais bin Khuzafah, Amir bin Rabi'ah, serta Abdullah bin Jasi dan saudaranya yang bernama Abu Ahmad. Ja'far bin Abi Talib dan istrinya yang bernama Asma binti Umais pun masuk Islam. Setelah itu menyusul Khatib bin Al-Haris Al-Jumahi dan istrinya bernama Fatimah binti Al-Mujalil. Saudara Khatib yang bernama Hattab bin Al-Haris dan istri Hattab yang bernama Fukaihah binti Yasar juga masuk Islam. Saudara Hatib yang bernama Ma'mar bin Al-Haris juga masuk Islam. Lalu masuk Islam juga As-Sa'ib bin Utsman, Al-Muttalib bin Azhar, dan istrinya yang bernama Ramlah binti Abu Auf, Nu'man bin Abdullah, Amir bin Fuhairah mantan budak Abu Bakar pun menyusul masuk Islam pula Khalid bin Sa'id, dan istrinya yang bernama Umaynah binti Kalaf, Hatib bin Amr, Abu Khuzaifah dan bin Rabi'ah, Waqid bin Abdullah, Khalid, Amir, Akil, dan Iyas dari Bani Al-Bukair pun menyusul. Kemudian
Ammar bin Yasir masuk Islam dan mengajak orang tuanya yang bernama Sumayyah dan Yasir. Mantan tawanan dari Romawi yang bernama Suhaib bin Sinan pun masuk Islam. Begitu juga beberapa budak seperti Bilal bin Rabah. Berlalulah 3 tahun dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Beliau membina umat Islam di rumah Arkam bin Abi Arkam. Apakah dakwah akan berlangsung secara sembunyi-sembunyi selamanya? Saksikan terus dan ikuti terus kisahnya di channel kita Ayo Berkisah, dan jangan lupa di like dan di subscribe kemudian di share.